Shalom. Belum semua menjawab sambil melambaikan tangan di atas. Shalom semua. Berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan. Lagi, semakin meriah lagi. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kabar kita sampai di minggu terakhir di bulan Maret tahun 2026. Kita yakin dan percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Iya, baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat datang, selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Dan saya menghimbau dengan hormat dan penuh kasih untuk menonaktifkan atau membuat HP kita bergetar supaya tidak mengganggu jalannya ibadah kita sepanjang ibadah kita pada pagi hari dan siang nanti. Dan kita mau mengikrarkan dalam hati hidup kita bahwa kita akan tetap mengikuti Yesus dulu, sekarang, sampai selamanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, badai sebesar apapun, goncangan sebesar apapun, kita mau tetap mengatakan, saya mau ikut Yesus selama-lamanya di dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Ini hati kami, ini sembah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dengan iman katakan, haleluya Yesus, haleluya, Yesus. Mari katakan, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Lagi katakan, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Ini yang kami percaya ya Tuhan. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, kami akan tetap memilih, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita katakan sekali lagi, haleluya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut. Sama-sama saya undang dengan berdiri, Bapak Ibu Saudara. Oh, meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan iman kita katakan dan kita deklarasikan dalam hidup kita, apapun yang sedang terjadi, sesusah apapun, seberat apapun gelombang hidup kita akan tetap memilih Yesus dan mengikuti Yesus. Haleluya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya serahkan kepada hambanya yang bertugas, Yesus, sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya tetap ikut Engkau Tuhan. Saya mau ikut Yesus sampai selama. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita persiapkan ibadah kita pada hari ini. Kita datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Maka kita akan membaca firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Kita akan membacanya secara responsoria. Saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap. Nanti bersama-sama di ayat 5 kita baca bersama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang memelihara engkau dengan kasih setia. Bersama Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Kita berdoa. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan menikmati hadirat Tuhan. Tugas kita fokus menyembah, buka hati, buka pikiran. Biarkan Roh Kudus yang bekerja melawat setiap hati dan pikiran kita pada pagi hari ini. Bapak yang baik, kami mau belajar dan setia Tuhan. Kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia Tuhan. Walau badai datang menerpa, walau taufan datang menerpa dalam hidup kami mau belajar untuk tetap cinta dan tetap setia kepadamu ya Tuhan. Ini yang mau kami naikkan sembah kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan
tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sama-sama kita naikkan ini dengan iman. Haleluya. Ku tetap cinta. Oh, Ku tetap cinta. ini cinta kami Tuhan. Ajar kami tetap setia, biar kami tetap setia Tuhan. Oh, mari kaum pria mengatakan ku tetap cinta. Yang Tuhan telah beri. Apa yang ku miliki ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kaum pria berkata, ku tetap cinta. Oh, ku tetap cinta. Hanya kaum pria saja katakan, walau badai datang menerpa, ku tetap. Kamu wanita katakan, ku tetap setia. Dengan imanmu katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Begitu besar kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Dan ini yang kami persembahkan padamu. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari jemaat Bapak Ibu katakan, terlalu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih buat semuanya ya Bapa. Oh ya Yesus. Ya Bapa. Sekali lagi dengan iman terdalam katakan, terlalu banyak, terlalu.
pertolongan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kami bisa dapat membalasnya Tuhan? Dan ini yang dapat kami persembahkan. Oh Yesus, ya Bapa. Persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia selama-lamanya. Sekali lagi, terlalu banyak dan ku tetap cinta dan ku tetap setia sampai selama-lamanya. Dan ku tetap cinta biar ku tetap setia, dan ku tetap cinta biar ku tetap setia, dan ku tetap cinta biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, dialah Bapa yang terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat perlindungan. Terima kasih buat keselamatan yang Kau beri bagi kami itu. Terlalu banyak yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami Bapa. Tangan-Mu tidak akan pernah terlambat Tuhan. Kau selalu ada di setiap proses hidup kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sendirian ya Bapa. Begitu besar kebaikan-Mu, begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan ini yang menjadi keputusan kami Tuhan Yesus. Bahwa kami akan tetap memilih untuk mengikuti-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku
tak ingkar mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar. I have decided, sama-sama kita bangkit berdiri. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no. Say, I have decided, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. I have decided. Dengan iman katakan, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. One more time and the last I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning. And the last say, no turning back, no turning back. Segala kemuliaan, segala hormat, dan segala puji syukur kepadamu Tuhan. Dan kami mau mengikrarkan dalam hidup kami bahwa pilihan kami tetap akan mengikut Yesus sampai kapanpun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersorak-sorai. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Sudah siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan. Sing. La la la, la la la, la la la. Nama itu mikat hatiku. La la la, la la la, la la la, la la la. Nama itu mikat. Katakan Yesus, 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 Yesus. Nama Yesus pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku. Dan beri hati yang baru, hati rasanya berkah, sejahtera diberikan, hati pimpin tak menentu, hidup kekal. Dia
berikan padaku. Haleluya. Hanya nama Yesus yang memikat hati kita. Haleluya. Mari kita katakan, Dia hapus semua dosaku. Haleluya. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hidup kekal Dia berikan padaku. Mari tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah hari sekali lagi, tambah hari, tambah cinta Yesus, cinta Yesus, cinta Yesus, tambah hari, tambah percaya, amin, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan. Itu lagi katakan kesukaan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan. Itulah kekuatanku, itulah kekuatanku, itulah kekuatanku. La la la, la la la, la la la. Nama itu pikat hatiku. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tes uji kekuatan semangat kita. Kamu muda-mudi siap? Coba lambaikan tangan dulu. Yang muda-mudi yang belum menikah. Haleluya. Siap sorakan haleluya 3 kali, amin. Iya. Harus lebih kuat dari Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Iya, masih ada yang malu-malu mengeluarkan suara yang terbaiknya. Kita lihat apakah masih mendominan kaum Bapak Ibu. Kaum Bapak Ibu siap, amin. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kita mau tetap mengikuti Yesus sebab hati ini tak akan kemana. Haleluya, haleluya. Buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh, terlanjur ku dipegangnya. Hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesusku luar biasa. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Mau selalu
Yesus. Oh, 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 oh. Ya Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ambil pasangan kita masing-masing. Kita sambil rangkul pasangan kita, ayo. Sepasang-sepasang, kita ambil pasangan kita masing-masing. Kita rangkul atau pegang tangannya. Ayo, masih belum semua, saya rindu. Ayo, semua merangkul pasangannya masing-masing. Cewek dengan cowok, suami dengan istri boleh. Ayo, jangan malu-malu. Ayo, sudah semua? Haleluya, sudah semua ya. Kita mau mengikrarkan kembali, kita katakan, ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut lagi. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Sekali lagi, ku mau selalu ikut Yesus di dalam suka dan duka. Hey, katakan amin, amin. Di dalam suka selalu ikut, di dalam suka, di dalam suka dan duka. Hey, selalu di dalam suka dan duka, di dalam suka dan duka. Hey, sekali lagi, di dalam suka, di dalam suka dan duka, sedih dan senang. Katakan, ku mau ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Sekali lagi, ku mau, dan kita katakan selamanya ikut Yesus selamanya. Tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau tetap mengikrarkan dalam hidup kami, menegaskan apapun yang terjadi, kami akan tetap belajar dan setia, dan kami akan memilih tetap mengikut Engkau Yesus di dalam hidup kami, saat susah senang ataupun yang terjadi dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup. Firman-Mu berkata di dalam pribadi kami, lepas pribadi yang mengajar kami, mendidik kami. Oleh karena Tuhan, hanya Engkau yang kami ikuti. Engkau Yesus, Engkau Tuhan. Engkau yang selalu kami rindukan di sebelah kami Tuhan Yesus. Allah ni togi honau Tuhan, saya conok tu lambungmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, oleh Tuhan, hai maluha jalan terulia, dungku pajono tulamungi bisa mukina uri dohot bunga-bungai dang nabon begang duau tahe ho nama upilik dalaki Alani togi honau Tuhan patudu dalam itu
iman kita katakan, Odona ihutonoku Ale Yesus, Ale Tuhan, hai walua jalan karunia, duku panjangmu tulang bumi. Bisa gohina uli dohot akan bunga-bunga dan namun begang gua utahe honama bumi lidaki alani toge honau Tuhan patuduh dalam Tuhan hunang be pasomulila sai togua jono alani. Saya undang semua untuk sama-sama kita bangkit berdiri dengan hormat Bapakku. Patuduh dalam Tuhan hunang be pasomulila sai togua jono Tuhan. Dengan iman katakan, alani togi honau Tuhan patuduh dalam Tuhan unang me pasomulilwa sadogua jono. Lagi katakan, alani togi patuduh dalam Tuhan uname pasomulilwa sadogua jono. Salam. Iya. Kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa di rumah Tuhan. Ya, sekala ibadah tanggal 22 saya tidak bersama dengan saudara karena ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Sudah bertemu saya dengan orang tua saya yang tahun ini genap 90 tahun. Walaupun komunikasi tidak bisa,
Ya, karena pendengaran yang kurang, tapi saya rasakan di pertemuan kami Tuhan hadir. Haleluya. Maka terkhusus 4 kami bersaudara, sungguh saya rasakan saya pribadi bahwa keakuan keegoisan saya semua dihancurkan. Saya hanya mau apa rencana Tuhan. Dan saudara, itu nyata di tengah-tengah pertemuan kami tanggal 21 dan 22 tepatnya hari Minggu. Baik saudara, kita akan dengar firman dari kitab Roma. Kitab Roma pasal 8 ayat 13. Mari kita bersama-sama membacanya. Kitab Roma pasal 8 ayat 13. Sudah menemukan semua? Kita baca bersama-sama. Iya. Kitab Roma pasal 8 ayat 13. 1. Kitab Roma pasal 8 13. 1, 1, 2. Ya. Iya, puji Tuhan. Saya baca sekali lagi, sudah dengar dengan baik. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara, perhatikan di depan, ya, tema firman hari ini, mematikan kedagingan. Itulah Roma 8 ayat 13, saudara. Iya. Ada kata kedagingan, next. Kedagingan. Mematikan kita sudah tahu. Tapi kata kedagingan, arti kedagingan dalam bahasa Yunani, sark. Sifat manusia berdosa yang egois, melawan kehendak Allah, saudara. Jadi kedagingan ialah sifat manusia berdosa. Ini sifat manusia berdosa yang egois, akunya, Tuhannya yang kecil, akunya yang besar. Maka itu dikatakan sama dengan melawan kehendak Allah. Dan berfokus pada hawa nafsu duniawi. Saudara, jadi anak Tuhan, ya, jangan lagi kedagingan. Ya. Kedagingan, kita tahu arti kedagingan ialah sifat manusia berdosa. Yang egois, akunya besar, melawan kehendak Allah. Jadi kalau ego kita yang besar, kita sedang melawan kehendak Allah. Walaupun saya melayani, walaupun kita beribadah, tapi kita lebih besar, Yesus kecil. Kita yang kelihatan, Yesus tidak kelihatan. Makanya biarlah Yesus yang kelihatan. Amin saudara. Kita tidak kelihatan. Egois kita. Maka saya katakan tadi pertemuan kami di Sidoarjo, Jawa Timur. Saya benar-benar tidak kelihatan. Tapi maunya Tuhan. Bahwa kami yang 4 bersaudara, 3 laki-laki, 1 perempuan. Saya pribadi anak yang paling besar. Benar-benar saya rasakan ego saya, saya hancur. Maka saudara, pertemuan kami malam minggu sampai jam 1. Luar biasa. Kami berempat bicara hati ke hati. Ya, saya yang terutama keakuan saya hancur, egois saya hancur. Itu artinya menuruti kehendak Allah. Tapi kalau ego kita yang besar, maka kita sedang melawan Allah. Dan berfokus pada hawa nafsu dunia. Kita sama dengan orang di luar sana,
orang duniawi, tidak mengenal siapakah Yesus itu. Ini saudara. Jadi itu arti kedagingan. Sekarang pengertian dari mematikan kedagingan. Next. Ya. Mematikan kedagingan. Ini saudara. Ya. Mematikan kedagingan adalah proses rohani yang berkelanjutan di mana seorang percaya. Jadi proses. Kita harus diproses hari ke hari. Selama kita bernapas harus mau diproses. Saudara, proses itu enggak enak. Proses itu bagi daging enggak enak, saudara. Maka dikatakan di sini, mematikan kedagingan adalah proses rohani yang berkelanjutan di mana seorang percaya dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi harus kita rasakan hari ke hari pertolongan Roh Kudus. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi pertolongan Roh Kudus. Katakan pertolongan Roh Kudus. Itu beda kita dengan orang beragama. Kalau enggak ada pertolongan Roh Kudus, sama dengan kita, dengan yang beragama di Indonesia ini. Termasuk beragama Kristen, sama. Tetap tidak mau diproses. Jadi enggak ada yang kuat menjalani proses rohani. Itu hanya pertolongan Roh Kudus. Saudara, dikatakan di sini pertolongan Roh Kudus. Dikatakan ya, pertolongan Roh Kudus secara sadar kita harus sadar menolak. Kata menolak ya, melawan, menaklukkan keinginan berdosa serta perilaku duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Semua yang bertentangan dengan kehendak Allah tolak ya. Harus kita siap menolak. Dengan pertolongan Roh Kudus mari kita tolak. Secara sadar menolak walaupun enak bagi daging. Berbuat dosa itu enak bagi daging kita. Karena manusia pertama, Adam dan Hawa, sudah jatuh ke dalam dosa. Maka Adam dan Hawa yang pertama kali menikmati dosa. Maka daging ini suka menikmati dosa. Harus dengan secara sadar menolak, melawan. Daging kita sakit kalau kita tolak. Kalau kita lawan sakit daging kita. Ya. Bahkan menaklukkan keinginan berdosa. Sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, selalu hidupnya keinginan untuk berdosa. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, enggak ada keinginan untuk berdosa. Maka saudara, mari minta pertolongan Roh Kudus siang dan malam, ya. Menolak, melawan, menaklukkan, mengalahkan keinginan berdosa serta perilaku duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Saudara, kehendak Allah itulah yang tertulis dalam firman Tuhan. Firman itu kehendak Allah. Kita menuruti, kita melakukan firman. Taat kepada firman, saudara. Itu arti mematikan kedagingan adalah proses rohani yang berkelanjutan di mana seorang percaya dengan pertolongan Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus yang menolong kita, walaupun pendeta apapun jabatannya, tidak mampu menolak, tidak mampu melawan, tidak mampu menaklukkan keinginan berdosa serta perilaku duniawi. Kita sama dengan perilaku manusia di luar sana yang bertentangan dengan kehendak. Next. Ya. Maka saudara, kita lihat di sini 3 hal bukti telah mematikan
kedagingan. Yang pertama, saudara, perhatikan. Yang pertama, meninggalkan kebiasaan buruk. Saudara anak Tuhan, mari lihat kehidupanmu. Apakah kita sudah meninggalkan kebiasaan buruk? Apa itu kebiasaan buruk? Saudara, ini orang muda. Di sini enggak ada. Sambil beribadah, sambil buka HP. Ini kan kebiasaan buruk. Jangan sampai ada kebiasaan buruk di saat kita mendengar firman. Fokus, hargai kehadiran Tuhan. Amin saudara. Hargai kehadiran Tuhan. Sejak kita berdoa, sejak kita awal ibadah, dimulai berdoa, Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Amin saudara. Hargai kehadiran Tuhan. Makanya kalau Tuhan sudah hadir, mari kita berdoa sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengar firman sungguh-sungguh. Mari fokus pikiran hati kita kepada Tuhan yang sudah ada di tengah-tengah kita. Maka saudara, biar kita mendengar firman, bukan fokus kepada pendeta yang menyampaikan, tapi fokus kepada Yesus. Dia yang berfirman lewat hambanya. Haleluya. Yang mengaruniakan iman bukan pendeta, tapi yang mengaruniakan iman kepada kita adalah Yesus yang sudah ada di tengah-tengah kita. Makanya saudara, di ibadah percayalah, jangan ragu kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Makanya saudara, kalau kita tidak beribadah, maka kita tidak menghargai kehadiran Tuhan. Maka saudara, anak Tuhan, hamba Tuhan, jangan kita raja tega kalau ada ibadah hadir. Kenapa? Karena Tuhan hadir. Berjuanglah hadir di tengah-tengah ibadah kita. Amin. Berjuang untuk hadir. Di saat kita beribadah bersama, ada satu pribadi, itulah Yesus Kristus Tuhan, ada di tengah-tengah kita. Saudara, hari Jumat, ibadah worship naik, penyembahan dan firman pengajaran. Sama dengan ibadah raih seperti ini. Ya. Dia hadir. Saudara, alasan kita banyak. Tuhan sudah tahu itu. Ya. Tapi adakah kita berjuang menghadiri ibadah yang sudah dibiasakan di tengah-tengah sidang jemaat? Kalau ibadah hari Jumat dan hari Minggu, itu satu arah. Tapi ada ibadah yang sangat luar biasa lagi. Ibadah komsel, dua arah. Kalau ibadah Jumat dan Minggu satu arah. Tuhan yang berbicara kepada kita. Kita mendengar, kita mengamankan firman. Tapi ibadah komsel, Tuhan berbicara, lalu diberi kesempatan kepada kita berbicara. Haleluya. Ini yang sudah lama tidak ada di gereja kita. Selama COVID 2020 sampai 2025 tidak ada komsel, tidak ada KKS mingguan. Tapi tahun 2026 ini, bulan 2 sampai bulan 3 kita adakan komsel. Di komsel 1 bisa 13 orang yang hadir, bisa 15 orang. Ya. Di komsel 2 mungkin 10 orang lebih kurang. Di komsel 3 juga mungkin 10 orang kurang lebih. Udah berapa itu? Di komsel 4 ya mungkin 7, mungkin di bawah 10. Gak sampai 10. Di komsel apa saudara? Di komsel 5 pemuda 10 orang lebih kurang. Apalagi komsel 6. Kalau kita jumlah yang hadir komsel hari Selasa, ada yang hari Rabu dan ada hari Sabtu, kurang lebih 50 orang.
Sementara 5 tahun ini kita adakan mesbah dupa yang hadir bisa 7 orang, 10 orang, 12 orang, udah hebat. Ya. Ibadah orsik naik yang hadir ya udah tinggi 15 orang. Bisa juga 8 orang, 9 orang. Itu ibadah KPA. Tapi kita lihat ibadah komsel luar biasa. Ibadah orsik naik luar biasa. Di atas 20 orang, bahkan 30 lebih. Itu belum jemaat. Makanya berjuang, ini bukan ibadah worship naik ini, bukan hanya ibadah pelayan, semua jemaat. Mari kita berdoa dan ajak jiwa untuk hadir hari Jumat. Haleluya, saudara. Maka yang pertama di sini, meninggalkan kebiasaan buruk. Makanya, apa kebiasaan buruk lain? Di rumah, lihat HP 2 jam, 3 jam. Tapi saya tanya, adakah saudara 1 jam, 2 jam, selama 24 jam bersekutu dengan Tuhan? Maka itu menjadi kebiasaan buruk. Lebih tertarik kita melihat apa yang ada di HP kita. Berjam-jam, 2 jam, 3 jam, dan selebihnya. Itu kebiasaan buruk, saudara. Saudara, ada bacaan membaca Alkitab. Kalau mungkin waktu kita nggak ada waktu untuk baca Alkitab, setengah jam pun nggak ada waktu baca Alkitab. Membaca yang lain, waktu kita tersita kepada yang lain. Saudara, ada seorang mahasiswa, ya, dia pintar, saudara, ya, tapi dia belajar sungguh-sungguh. Berjam-jam, tidak salah belajar sungguh-sungguh. Tapi 1 jam pun tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, kesaksiannya, di saat dia tiba ujian, dia sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Itu bagus, belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang dia pelajari, lupa seketika belajar. Sesudah ujian, lupa sesaat ujian. Begitu selesai, baru diingat semua. Bahwa apa yang diisi, mau di ujian itu, bahan ujian, dia lupa seketika itu. Makanya kebiasaan buruk, kalau masih terlalu fokus kepada yang dunia. Belajar itu bagus. Tapi jangan terlalu fokus. Belajar nomor 1, fokuslah kepada Tuhan. Maka waktu belajar ada Tuhan menyertai kita. Di waktu kita ujian, Tuhan di pihak kita. Haleluya. Ini saudara, kita lihat Efesus 4 ayat 22 sampai 26. Silakan Pak. Ada mik? Ya, kita baca. Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi kita sedang dibangun. Di dalam Yesus kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat baik Allah. Kalau kita tempat baik Allah, berarti kita harus melakukan kehendak Allah. Bukan menuruti dunia, tapi melakukan kehendak Allah. Dikatakan tadi, di dalam roh. Pastikan hidup ini berjalan di dalam roh Allah. Amin, saudara. Ayat 23, apa kata di sana? Ya, 23, Efesus 2:23. Ya. Ayat 23. Efesus 2 ayat 23. 23 ya? Oh. Ya, 22, maaf. Ya. Efesus 2 ayat 22. Lalu kita lihat, saudara. Efesus 2 ayat 22. Iya. Lalu kita lihat 1 Korintus 15 ayat 33.
1 Korintus 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Nongkrong di kafe tidak salah. Pastikan siapa kalau kita nongkrong di kafe? Anak Tuhan kah atau orang dunia? Kalaupun anak Tuhan, kalau melenceng, ya, tidak sesuai dengan kehendak Allah, selesaikan pertemuan di kafe. Sudah arahnya pembicaraan kepada duniawi. Kalau nongkrong di kafe, pastikan yang kita bicarakan adalah sesuai dengan firman Allah. Haleluya. Ini kebiasaan buruk, saudara. Pastikan kalau kita dalam roh, kita tahu di pertemuan kita, kalau ada kita sahabat kita, ini di dalam roh atau di luar roh, itu menurut daging atau menurut roh, harus tahu membedakan. Ini saudara, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, di gereja kita ada kebiasaan yang baik. Ya, apakah kebiasaan memberi, menolong sesama? Bukan kebiasaan buruk, tapi itu kebiasaan yang baik. Memperhatikan sesama kita. Ya, saudara, mari kita eratkan persaudaraan kita di gereja lokal di tempat ini. Ya, apakah selama ini kita hanya memikirkan diri sendiri? Berdoa kepada Tuhan. Kalau kita memikirkan diri sendiri, itu adalah menurut keinginan daging. Ini pada kita, dunia hanya memikirkan diri sendiri. Tapi ada kita pikirkan saudara seiman kita. Ya. Saudara, hari-hari esok firman Tuhan sudah berkata bahwa di akhir zaman akan terjadi masa-masa sukar. Akhir zaman akan terjadi masa-masa sukar. Maka marilah kita mulai dari sekarang belajar saling memperhatikan. Amin. Ini kebiasaan baik. Jangan hanya perhatikan diri sendiri. Perhatikan sesama kita. Saudara, saya katakan kemarin dan dulu puasa. Ya. Kalau kita buka puasa hanya makan pisang goreng rebus, kita biasakan. Gak usah makan enak-enak. Buka puasa saudara. Kita biasakan. Itu kebiasaan sesederhana mungkin. Buka puasa mari makan ubi rebus. Bagi dan kita gak usah buka puasa ubi rebus. Gak usah makan roti. Terlalu enak. Ada saatnya kita makan bersama makan ubi rebus. Itu kebiasaan baik. Saudara. Makan yang lezat itu seringkali menipu. Hai orang-orang muda, jangan terlalu suka makan yang lezat. Buah Roh Kudus yang kelima, yang terakhir, penguasaan diri. Kalau melihat makan lezat langsung kita habisi. Kalau tidak makan itu lezat, udahlah. Biarlah itu kan makanan manula, ya kan? Ya. Goreng-gorengan itu makanan orang muda. Tapi kalau disajikan makan makanan tanpa minyak, alah, ini makan manula ini. Itu makanan, bukan makan orang muda. Belajarlah. Tidak salah makan goreng-gorengan, tapi hanya jangan itu saja. Rasakan masakan-masakan tanpa digoreng. Amin. Orang muda gak suka. Ikan digoreng. Kalau gak digoreng gak tertarik. Ini makanan manula itu. Ya.
sayur resmi-urusan. Itu bukan untuk orang muda, itu manusia manula. Manusia lanjut usia. Saudara, tidak salah makan lezat. Tapi jangan fokus hanya makanan lezat. Amin. Itu menipu. Maka di Amsal berkata, taruh pisau di leher. Dikala kita diperhadapkan dengan kita makanan yang lezat. Saudara, itu menipu. Sesekali tidak salah. Jangan terus menerus. Ada keponakan saya umur 25 tahun. Dia di perantauan. Hari demi hari. Minggu, bulan, tahun demi tahun. Dia hanya makan pagi pop mie. Siang juga, malam tanpa makan nasi. 5 tahun tidak makan nasi. Penyakitan, cuci darah. Di usia 25 tahun meninggal dunia. Karena pola makan yang salah. Saudara, kalau saya sampai hari ini, oleh pertolongan Tuhan, mungkin sudah puluhan tahun tidak saya makan namanya super mie, pop mie, indomie, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kekuatan Tuhan bekerja dalam diri saya. Ya, 2009 sampai 2026, 17 tahun. Ya, semua daging tidak saya konsumsi. Enggak lebih kuat saudara yang makan daging tiap hari dibanding dengan saya. Walaupun tidak makan daging. Saudara, kenapa bisa? Itu karena pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Makanya itu manusia lama, kebiasaan buruk itu manusia lama kita. Next, yang kedua. Kita lihat yang kedua. Ya. Hidup sesuai dengan tuntunan firman Allah. Kita lihat. Ya. Hidup sesuai dengan tuntunan firman Allah. Saudara kekasih. Makanya kenapa kita perlu baca siang dan malam, baca firman, renungkan firman. Dikatakan di sini saudara. Hidup sesuai dengan tuntunan firman Allah. Berjalan dalam roh. Saudara. Maka kalau kita belajar, kita membaca, kita merenungkan firman, pastikan ada roh Allah bersama kita. Kalau tidak ada roh Allah, kita menjadi orang munafik. Merasa sudah tahu firman. Karena baca tiap hari. Tapi gagal untuk melakukan firman. Ada kita menjadi ahli Taurat, orang munafik. Ya. Baca ahli Taurat itu baca firman siang malam. Tapi gagal untuk melakukan firman. Kenapa? Karena roh Allah tidak bersama dia. Jadi siang malam pastikan kita berjalan dalam roh Allah. Saudara, kalau kita berjalan dalam roh Allah, dunia tidak mempengaruhi kita. Amin. Kalau ada roh Allah, ada firman, ada roh, kita anak Tuhan yang kuat. Kita anak Tuhan yang tidak goyah. Tadi nenek berkata, ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Kalau enggak ada Roh Kudus, tidak pernah kita cinta Tuhan. Enggak pernah kita setia. Ya. Suasana halaman itu jatuh bangun, saudara. Ya. Kalau kita belum dewasa rohani, itu suasana halaman. Kita jatuh bangun hari ke hari. Tiap hari kita jatuh. Tiap hari waktu kita membereskan dosa. Tiap hari membereskan dosa. Berjam-jam supaya beres dosa kita. Supaya Tuhan ampuni. Kita merasa kalau sebelum belum beres kita di hadapan Tuhan. Makanya saudara. Ya, ku tetap cinta. Dan kita tetap setia kepada Tuhan. Diuji cinta kita. Diuji apa kita cinta Tuhan setia.
Di saat kita diperhadapkan masa-masa sukar, masa-masa sulit, masa-masa aniaya, masa krisis, diuji. Kalau kita aman-aman saja, ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Oh, indah. Tapi saat kita diperhadapkan dengan tantangan hidup, katakanlah diizinkan kita kelaparan. Apakah kita tak cinta, tetap setia? Saudara, di saat sesi rumu kita tidak takut akan Tuhan, mereka menuruti dunia. Apakah kita tetap cinta, tetap setia? Dikala sekeliling kita meninggalkan kita, apakah kita cinta, tetap setia? Saudara kekasih, cinta kita kepada Yesus, kesetiaan kita kepada Yesus, dikala kita diperhadapkan dengan banyak tantangan, banyak penderitaan, saudara. Saudara kekasih, saya 9 tahun tidak pernah berjumpa dengan ayah saya. Saya tidak merasa bersalah. Karena saya doakan selama 9 tahun, terus saya doakan. Tapi ketika tahun yang lalu, peristiwa yang saya alami, tanggal 14 April 2025, disitulah Tuhan bentuk hati saya. Sampai hari ini. Bulan 1 kemarin, Tuhan bicara, kau pergi temui ayahmu. Bulan 1, bulan 2 makin kencang. Bulan 3 lebih kencang lagi. Lalu saya bilang kepada saudara saya di Batam, di Tanjung Pinang 2 orang, ayo kita berangkat ke sana. Ini saya tahu, waktu kami ketemu di Sidoarjo, apa dia bilang? Datang adik saya perempuan. Kalau ribut-ributnya nggak mau lah ke sana katanya. Adik saya laki-laki juga pikiran sama. Kalau ributnya kita sang, untuk apa ke sana? Tapi dia tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan dari Medan. Tuhan berkata, hancurkan keegoisanmu. Maklumlah anak paling besar. Ada ego saya. Tapi saya berdoa, Tuhan, di saat kami 4 bersaudara bertemu di Sidoarjo, Jawa Timur, saya pertama-tama keakuan saya, ego saya. Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus saya hancurkan itu. Itu bekerja dalam diri saya. Memang setelah kami bertemu, ego saya tidak ada lagi. Ini luar biasa. Kalau bukan karena Roh Kudus menolong, tetap ego itu. Ya. Itu terjadi. Maka saudara kadang-kadang seringkali dialami proses. Saya katakan kemarin hari Jumat, seorang ibu ditampar anaknya. Saya bilang, itu adalah proses pembentukan. Kalau orang tua menampar anak biasa. Ini anak menampar ibunya. Secara logika enggak bisa kita, bisa stres orang tua. Siapa pernah ibu ditampar anaknya? Enggak ada lah ya. Ini anak Tuhan, bukannya beragama, bukan agama Kristen, udah dalam Tuhan, tapi ditampar ibunya. Ini kerjaan setan. Tapi ingatlah, ini pembentukan buat ayah di dunia supaya mereka makin berseru kepada Tuhan. Banyak cara Tuhan untuk mengajar kita lebih mendekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Maka hidup sesuai dengan tuntunan firman Allah. Artinya, kalau firman menuntut kita, dengan kekuatan tidak mampu. Tapi ada Roh Kudus. Di saat kita menjalani kehidupan, ada Roh Kudus yang memimpin kita. Mazmur 119 ayat 11. Ya. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Itu firman. Simpanlah firman dalam hatimu. Mari kita simpan firman di hati kita. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara,
Sesukar apapun kita hadapi, kita tidak berdosa kepada Tuhan kalau firman disimpan dalam hati kita. Amin. Simpan, jangan gampang tersinggung. Firman tidak tersimpan dalam hati kita. Kalaupun sesi rumah kita, mungkin suami melukai hati istri, istri melukai hati suami, orang tua melukai hati anak, anak melukai hati orang tua. Tapi kalau benar tersimpan firman di hatimu dan di hatiku, kita tetap kuat, kita mampu bersyukur. Walaupun tadi seorang ibu ditampar anaknya, tetap kuat. Karena firman tersimpan di hati kita. Kita tidak menyalahkan orang. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Tapi proses kalau Tuhan izinkan, itu proses pembentukan supaya kita menjadi manusia sempurna. Haleluya. Saudara, ini saudara. Jadi pastikan firman Tuhan tinggal di hati kita, saudara. Dan kita lihat ayat 97, saudara. Ya, ayat 97 Mazmur 109 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, betapa ku cintai firman-Mu. Apa buktinya kita mencintai firman? Aku merenungkannya sepanjang hari. Sesibuk apapun pekerjaan saudara, sesibuk apapun pekerjaan kita, jangan lupakan firman Allah. Amin. Kalau kita lupakan firman, tanpa kita sadar kita lupakan Tuhan yang sedang bersama-sama. Dikala kita merenungkan firman, maka Tuhan selalu bersama dengan kita. Jangan katakan Tuhan menyertaiku, tapi lupa firman. Jangan lupa setiap hari, siang dan malam, ingatlah firman. Dia kalau ingat firman, percayalah Tuhan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Maka mari kita renungkan firman itu siang dan malam. Itu bukti kita sedang cinta firman dan cinta Tuhan. Haleluya. Ya. Jangan hanya di pikiran kita, kapan saya seperti si A, si B. Enggak perlu kita seperti si A, si B. Biarlah kita seperti yang Tuhan mau. Amin. Iya. Kalau ada saudara kita diberkati, bersyukur aja. Ya. Enggak perlu ada iri. Kalau kita merenungkan firman Allah. Maka saudara yang kedua tadi dikatakan hidup sesuai dengan firman Allah. Artinya kita berjalan dalam roh. Ayat pada perjanjian Yakobus pasal 1 ayat 22. Kita lihat. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Tidak hanya direnungkan firman, tapi lakukan firman. Saudara, dengan kita setia beribadah, itu melakukan firman. Kita setia ibadah komsel, itu kita sedang melakukan firman. Bukan setia memberikan perpuluhan, tidak cukup. Setia beribadah, itu sedang melakukan kehendak Allah. Maka minta kekuatan dari Tuhan, karena kehendak Allah. Kita setia beribadah, setia komsel, setia namanya orsid naik, ibadah orsid naik atau penyembahan dan firman pengajaran dan setia ibadah raya. Mari, jujurlah kita. Kadang-kadang minggu aja nggak setia. Hari Minggu, apakah kita tahun ini sudah 3 bulan nggak pernah absen ibadah raya? Ini hasil ibadah raya, hari Minggu. Bagaimana ibadah Jumat? Bagaimana ibadah Selasa? Minta kekuatan, karena itu kehendak Allah. Mari kita menjadi pelaku firman. Salah satu tekun beribadah, setia beribadah, itu kita adalah pelaku firman. Kita menuruti tuntunan sesuai dengan firman Allah, saudara. Itu yang kedua, ya.
Makanya pastikan hidup kita hidup sesuai dengan tuntunan firman Allah. Jangan kita bertindak di luar firman. Pastikan hari ke hari kita melakukan sesuai dengan firman Allah. Yang terakhir, ya, yang ketiga saudara. Ini yang ketiga. Yang ketiga jelas saudara. Ya. Persembahan hidup dan kudus. Setiap hari mari kita bawa persembahan hidup dan kudus. Apa itu? Bukan uang yang banyak, bukan emas yang banyak. Ya. Tuhan tidak mata duitan. Kalau manusia ada mata duitan. Anak gadis matrik. Dia menikah hanya yang banyak uang. Ada anak gadis matrik. Ada ibu-ibu yang matrik. Kalau dulu sebelum menikah, pasti pintar cari uang. Rupanya setelah menikah, enggak seperti yang di hatinya. Dia berusaha. Kalau enggak suamiku nih gagal saya menentukan pilihan. Rupanya suamiku tidak pintar cari uang. Ya, enggak ada menikah itu tukar tambah. Enggak ada. Sekali menikah selama seumur hidup. Haleluya. Bawalah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa beri kekuatan kepada kita. Hanya Tuhan yang bisa mengubah pasangan kita. Kita enggak bisa mengubah. Tapi percayalah Tuhan bisa mengubah pasangan kita. Saudara. Makanya anak-anak muda, ya jangan matrik. Dia cinta karena uangnya. Karena cinta karena bagus pekerjaannya. Biarlah cinta karena Tuhan Yesus. Haleluya. Pastikan calon pasanganmu, dia orang yang cinta Tuhan. Kalau dia tidak cinta Tuhan, walaupun banyak uang, pekerjaan bagus, lebih baik mundur. Karena itu tidak menjamin masa depanmu bahagia. Tapi kalau dia cinta Tuhan, yang tidak ada bisa menjadi ada. Amin saudara. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Itulah Tuhan kita yang hebat. Saudara, maka persembahkan tubuhmu. Persembahan hidup dan kudus. Itu artinya kita mau mempersembahkan tubuh kita. Lihatlah calon pasanganmu. Apakah dia sungguh-sungguh mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Lihat kesetiaan beribadah. Ya, kesetiaan beribadah. Cintanya kepada Tuhan dimulai. Kita lihat kesetiaan beribadah. Tetap cinta, tetap setia beribadah. Walaupun tantangan, tetap cinta, banyak tantangan, tetap cinta kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Ini saudara, perhatikan ya biasa. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuh kita ini jangan persembahan yang mati. Kalau persembahan yang hidup, setiap hari kita dapat persembahkan kepada Tuhan. Kalau persembahan yang mati, mungkin hanya sekali 6 bulan, sekali setahun, karena persembahan kita mati di hadapan Tuhan. Saudara, apa artinya persembahan hidup dan kudus? Dilihat Tuhan, melihat hati kita. Adakah kita terhubung dengan Tuhan? Setiap hari mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Pastikan setiap hari terhubung. Saudara, kekasih di dunia ini. Ya, sudah agak lama, baru seminggu tidak ketemu demi bisa mencucurkan air mata. Kasih dunia. Bagaimana kalau kita ketemu dengan Tuhan? Berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Saya rasakan di saat saya berjumpa dengan Tuhan. Jiwaku hancur. Hatiku patah dan remuk. Ini bukan pekerjaan dari saya.
Tapi ini pekerjaan Roh Kudus. Jiwaku hancur. Hatiku patah dan remuk. Kalau itu kita lalu. Keegoisan kita. Kedagingan kita. Keakuan kita. Semakin dihancurkan. Kalau saya hidup hari ini. Bukan karena soal makan minum. Saya hidup hari ini. Karena Yesus. Walaupun waktu hidup kita perlu makan minum. Tapi kau hidup bukan bergantung kepada makanan dan minuman. Tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya saudara, mari hari ini. Biarlah kita ketergantungan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan tergantung kepada apa yang kelihatan. Kesimpulan firman sebagai terakhir. Ya. Maka saudara pastikan kita menabur. Menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Kalau kita hidup menabur dengan daging kita, binasa, neraka selama-lamanya. Tapi kalau kita menabur, dalam roh, akan menuai hidup kekal. Mari sidang jemaat, biarlah kita menabur dalam roh. Bagaimana menabur dalam roh? Pastikan apa yang kita berbuat sesuai dengan firman Allah. Amin saudara. Apapun yang saudara berbuat hari ke hari. Selama kita hidup. Kita berbuat sesuai dengan firman Allah. Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan segala kebenaran. Maka saudara, percayalah. Kalau Roh Kudus bersama kita. Kita hidup seturut firman, kita tidak tersesat, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Tuhan memberkati, kita berdiri. Dan selanjutnya yang berulang tahun di bulan Maret saya panggilkan ke depan. Yang pertama Eliezer Krio Sitemorang. Ya ada tadi di depan ada Eliezer. Yang kedua Ibu Depi Nebaho. Yang ketiga, Bapak Titus Halawa. Yang keempat, M. Rido Roma alias Tarigan ya, bukan Rido Roma ya, silakan depan. Dan selanjutnya Dodi Laya. Nggak ada yang maju ya? Yang dipanggil nggak ada yang maju? Oke, biar didoakan oleh Bapak Gembala ya. Bapak Ibu, hadiahnya nyusul dari Surgawi. Oke, dan selanjutnya Rinaldi Simenung Kalit. Dan selanjutnya Putri Sihan dan Nona Rita nggak datang. Dan selanjutnya Ibu Dinaria Simangungsong. Baru Kelvin Pinem. Kelvin Pinem nggak datang ya? Oke. Ya saya minta kepada Bapak Gembala untuk mendoakan Bapak Ibu, saudara-saudari kita yang berulang tahun di bulan Maret. Mari kita berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Maret ini. Sungguh Tuhan luar biasa. Pada siang hari ini, inilah saudara-saudara kami, Bapak Ibu, anak-anak kami yang berulang tahun di bulan Maret ini Tuhan. Luar biasa Tuhan memberkati, menyertai sepanjang tahun hingga di bulan Maret ini. Pertolongan demi pertolongan, berkat demi berkat telah Engkau curahkan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau lihat kerinduan mereka pada hari ini untuk menjalani setahun ke depan. Nyatakanlah pertolongan-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah mujizat-Mu dalam kehidupannya. Haleluya. Biarlah hidupnya semakin memuliakan Tuhan, menjadi saksi kepada banyak jiwa. Dan mereka akan menyaksikan Tuhan ajaib,
Tuhan hebat, Tuhan perkasa. Terima kasih Tuhan, berkati. Oh kesehatan ilahi, usaha pekerjaan yang, oh Tuhan, bahkan yang sedang sekolah, Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hati mereka di ulang tahun di bulan Maret ini, setahun ke depan lebih luar biasa lagi. Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaannya, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga mereka Tuhan. Haleluya. Biarlah mereka terus sepakat di hadapan Tuhan, sehati untuk memuliakan Tuhan setiap keluarga. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita percaya bahwa kita adalah milik Tuhan seutuhnya. Dan kita adalah mempelainya yang tanpa cacat celah. Haleluya. Kita bersama katakan, ada Yesus yang kudus, ku telah ditebus, dimerdekakan dari ikatan kuasa dosa. Sudah tinggalkan hidup yang lama, ku raih pengharapan baru. Ku rasa terang Tuhan menyinari hidupku, serahkan hidupku untuk menjadi miliknya. Dibentuk, disucikan oleh firman pengajarannya, selalu mengalami pembaruan dan firman-Nya, hingga berkenan menjadi mempelainya, tanpa cacat celah, dikasihinya, dimilikinya. Katakan, dengan darah Yesus, dengan darah Yesus yang kudus, telah kita dimerdekakan. dari ikatan kuasa dosa. Haleluya. Ku tinggalkan hidup yang lama, ku raih pengharapan baru. Ku dasar terang Tuhan menyinari hidupku, serahkan hidupku untuk menjadi miliknya. Dibentuk, disucikan oleh firman pengajaran, selalu. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri dengan hormat Bapak Ibu. Ku serahkan hidupku untuk menjadi miliknya. Dibentuk, disucikan oleh firman pengajaran, selalu mengalami. Haleluya. Pembaruan akan firman-Nya, hingga berkenan di membuat. Sekali lagi ku serahkan hidupku untuk menjadi milik, dibentuk, disucikan. Haleluya. Selalu. Amin. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak. Menjadi mempelainya, tanpa cacat celah, dikasihinya, dimilikinya, tanpa cacat celah, dikasihinya, dimilikinya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Kepala Agung, Kepala Gereja, Mempelai Gereja Sorga,
Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Indah ibadah malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Feli. Hati-hati di jalan Bapak Ibu, jangan sampai tertinggal barang bawanya dan buang sampah pada tempatnya. Ya, buka jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan, Yesusku luar biasa. Mau selalu ikut Yesus, ku mau selalu ikut Yesus di dalam suka dan duka. Hey! Oh! Selalu bersama Tuhan. Amin. Ku mau selalu ikut Yesus selalu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ya, buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh. Hanyut dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan, Yesusku luar biasa. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus di dalam suka dan duka. Hey! Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Kau selalu ikut Yesus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus